Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Pamegara Tegar Anugrah, nomor pokok mahasiswa 2014071042. Saya mahasiswa jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian hidrolis pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah komponen mesin. Fungsi sistem pelumasan. Yang pertama ada sebagai pelumas. Komponen-komponen pada mesin akan selalu bergesekan ketika bekerja. Sistem pelumasan ini sebagai pelumas komponen-komponen yang bergesekan tersebut untuk mencegah atau memperlambat terjadinya keausan. Yang kedua, sebagai pendingin. Sistem pelumasan sebagai pendingin pada mesin yang saling bergesekan dan menyerap panas pada mesin sebagai pendingin. Sebagai perapat, sistem pelumas ini juga dapat menambah kerapatan seperti pada cincin torak saat bergesekan dengan dinding silinder. Saat torak melakukan kompresi, akan terjadi gesekan antara cincin torak dengan dinding silinder. Karena cincin torak terbuat dari logam, maka dapat terjadi pengikisan dan membuat kebocoran saat sedang melakukan pembakaran. Sebagai pembersih, sistem pelumasan juga sebagai pembersih. Saat komponen-komponen bergesekan, maka hasil gesekan tersebut akan menimbulkan berupa gerutan halus atau pasir-pasir logam yang dapat menghambat aliran pelumasan. Oleh karena itu, sistem ini juga akan membawa gerutan tersebut untuk dibersihkan dan ditampung pada bak oli. Keausan pada komponen yang saling bergesekan dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian, sebagai pencegah karat. Jika dibiarkan, komponen-komponen akan mengalami oksidasi kemudian menyebabkan karat atau akan timbul karat pada bagian-bagian permukaan logam. Jadi pelumasan ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya karat. Macam-macam sistem pelumasan. Sistem pelumasan campur. Pada sistem pelumasan campur ini banyak digunakan pada mesin 2 tak pada sepeda motor. Pada sistem pelumasan campur ini, pelumas atau oli samping dicampur dengan bahan bakar di dalam tangki. Pada saat kran bensin dibuka, maka campuran bensin dan oli samping akan mengalir menuju karburator. Di karburator bensin, oli samping dan udara bercampur membentuk campuran yang homogen dan masuk ke dalam ruang engkol. Selanjutnya, campuran bensin dan oli samping akan melumasi bagian mesin yang berada di ruang engkol dan dinding silinder. Nah, berikut adalah gambar beserta keterangannya. Sifat dari sistem pelumasan campur. Minyak pelumas atau oli akan ikut terbakar, boros dalam penggunaan oli, dan sistem pelumasan campur ini sering digunakan pada mesin 2 tak. Sistem pelumasan percik. Sistem pelumasan percik adalah sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Prinsip kerja dari sistem pelumasan percik yaitu saat mesin hidup, poros engkol berputar, bagian poros engkol yang menyerupai sendok membawa minyak pelumas dan akhirnya minyak pelumas memercik ke atas melumasi dinding silinder
dan bagian-bagian yang terkena percikan pelumas. Sistem pelumasan percik. Pada pelumasan percik harus memiliki batas oli yang tetap dan tepat di dalam panci oli dan oli yang sesuai untuk percikan yang baik. Sifat-sifat pada sistem pelumasan percik ini adalah penggantian oli atau pelumas ini dilakukan pada jarak waktu atau jarak tempuh kilometer tertentu. Pelumasan kurang baik karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang dapat dijangkau oleh percikan olinya. Sistem pelumasan tekan. Pada sistem pelumasan tekan ini, pelumas atau oli akan disirkulasikan ke seluruh bagian mesin oleh pompa oli. Pompa oli pada sistem pelumasan ini berfungsi untuk memompa atau menekan oli agar oli dapat bersirkulasi ke seluruh bagian mesin sehingga semua bagian mesin mendapatkan pelumasan. Nah, ini dia adalah animasi sistem pelumasan tekan. Prinsip kerja dari sistem pelumasan tekan ini yaitu minyak pelumas di dalam karter dihisap dan ditekan ke dalam bagian-bagian yang dilumasi dengan menggunakan pompa oil. Nah, sekarang ini hampir semua kendaraan itu menggunakan tipe pelumasan tekan ini. Karena sistem ini lebih efektif dan dapat melumasi semua bagian mesin secara merata. Nah, kemudian ada sistem pelumasan auto loop. Sistem pelumasan auto loop, oli samping masuk ke dalam ruang engkol dipompakan oleh pompa oli sehingga penggunaan oli samping lebih efektif sesuai kebutuhan mesin. Sistem pelumasan ini biasanya digunakan pada mesin 2 tak. Oli samping yang masuk ke dalam ruang engkol tergantung dari jumlah putaran dan pembukaan katup masuk. Prinsip kerja dari sistem pelumasan auto loop. Saat mesin hidup, handle gas ditarik, maka bensin mengalir ke karburator seiring dengan tarikan handle gas. Pompa oli berputar yang menyebabkan oli samping atau oli campur di tangki terhisap dan ditekan menuju ruang engkol melalui saluran di belakang karburator. Bensin dan oli samping menjadi satu di belakang karburator yang selanjutnya masuk ke dalam ruang engkol dan melumasi bagian-bagian yang bergerak. Sistem pelumasan auto loop ini memberikan kendali jumlah pelumas ke beberapa lokasi spesifik pada waktu tertentu saat mesin beroperasi. Komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada carter atau sering juga disebut bak oli. Berfungsi untuk menampung oli sebelum dan sesudah melakukan siklus pelumasan. Carter ini berada di bagian paling bawah komponen. Oke, yang kedua ada oil strainer. Oil strainer atau saringan kasar. Komponen ini berfungsi untuk menyaring minyak pelumas dari kotoran dari kehausan yang ukurannya sedikit lebih besar atau lebih kasar. Kemudian yang ketiga ada oil pump. Oil pump atau pompa oil ini berfungsi untuk memberikan tekanan pada oil sehingga oil dapat bersirkulasi ke seluruh sistem pelumasan. Dipstick. Komponen ini berfungsi sebagai pengukur ketinggian oli pelumas di dalam mesin. Kemudian yang kelima ada oil pressure switch.
berfungsi sebagai pembaca tekanan oli di dalam mesin apabila tekanan abnormal dan memberitahukan ke indikator oli di dashboard. Yang keenam ada oil filter. Fungsi oil filter ini yaitu sebagai penyaring segala macam kotoran dari oli, sehingga sangat dibutuhkan filter oil ini pada sistem pelumasan untuk meningkatkan kinerja minyak pelumas. Kemudian ada indikator oil. Indikator ini berfungsi memberikan informasi kepada pengemudi mengenai kondisi oli. Jika indikator ini menyala, tandanya ada permasalahan pada oli, seperti level oli berkurang dan tidak sesuai standar. Indikator ini biasanya terdapat pada dashboard seperti pada mobil dan sepeda motor. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga sama-sama belajar. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.